Halo teman-teman, selamat datang di channel Gilas. Oh ya teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin sharing kembali terkait dunia rekam medis. Tetapi di poin kali ini saya ingin sharing terkait pendaftaran di rumah sakit. Jadi kalau kita berbicara pendaftaran di rumah sakit, tentunya kita sebagai petugas yang pertama kali berhadapan, petugas yang pertama kali melayani pasien. Dan karena itu kenapa pendaftaran itu dikatakan sebagai pintu gerbang atau garda terdepan di rumah sakit. Nah, kalau kita berbicara pendaftaran, tentunya di rumah sakit itu ada pendaftaran rawat jalan, rawat inap, kemudian gawat darurat. Tapi ada beberapa rumah sakit yang memisahkan tempat-tempat pendaftarannya. Ada yang tempat khusus pendaftaran rawat jalan, ada yang khusus rawat inap, ada yang juga gawat darurat. Itu tergantung kondisi rumah sakitnya. Seperti halnya di rumah sakit saya tempat kerja. Nah, di tempat kerja saya itu satu pendaftaran untuk rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Jadi dijadikan satu. Nah, kalau ditanya apa sih poin-poin atau hal-hal yang harus diperhatikan sebagai petugas pendaftaran, menurut saya sih yang pertama itu komunikasi yang baik dan benar tentunya ya, dalam artian ketika kita berbicara dengan pasien tentunya kita harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami, kalimat yang mudah dimengerti, kemudian tersampaikan dengan baik gitu. Jadi tidak menimbulkan kalimat-kalimat yang memiliki arti ambigu gitu. Selanjutnya terkait etika. Jadi dalam melayani pasien tentunya kita harus memiliki sikap yang baik, ramah, murah senyum, inisiatif tinggi dalam artian cepat tanggap, kemudian kritis, dan kita harus bersahabat tentunya. Itu sih sikap yang harus kita punya dalam menjalankan tugas kita sebagai petugas pendaftaran. Kemudian terkait kuat mental. Nah, ini sih yang paling utama atau poin utama yang harus kita punya di pendaftaran. Gitu. Sebentar, saya minum dulu. Ini bukan iklan guys ya. Emang kalau setiap kerjaan saya dapat minuman atau snack. Oke, kita lanjut. Tadi terkait kuat mental. Jadi kenapa saya mengatakan kita harus mempunyai mental yang kuat? Kuat mental. Jadi gini, pasien itu kan sama aja manusia gitu. Manusia kan tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Ada karakter yang baik, ada yang sedang, ada yang dalam artian nggak baik gitu. Maksudnya nggak baik itu lebih sensitif, mudah marah-marah gitu teman-teman ya. Nah, sama halnya di rumah sakit juga seperti itu guys. Jadi ada pasien yang gampang yang mudah untuk diajak kerjasama, yang susah untuk diajak kerjasama juga ada gitu loh. Pernah mengalami dengan pasien yang dalam artian tanda kutip menggunakan bahasa-bahasa yang ada di mana tuh, di Ragunan gitu. Oleh karenanya kita harus memiliki hati yang besar, jiwa yang besar, hati yang ikhlas menerima perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang menyakitkan kepada kita sebagai petugas pendaftaran tentunya, dan harus tetap semangat yang pasti. Apa lagi ya? Mungkin itu aja sih yang poin-poin yang harus diperhatikan ketika kita bekerja di rumah sakit sebagai petugas pendaftaran. Sebenarnya tidak hanya di rumah sakit ya, tapi di tempat-tempat lain, di perusahaan yang mengutamakan jasa pelayanan gitu.
Terus apalagi ya terkait pendaftaran ya? Oh iya, jadi di pendaftaran itu kan merupakan tempat di mana kita mengumpulkan data pasien. Nah, bagaimana sih cara kita mengumpulkan data pasien? Nah, kita mengumpulkan data pasien itu dengan cara mengidentifikasi si pasien. Nah, yang biasanya itu termasuk di dalam alur prosedur penerimaan pasien. Jadi, di mana kita mengumpulkan data itu pada saat kita mewawancarai pasien, mengidentifikasi pasien dengan meminta KTP atau kartu identitas seperti KTP, SIM, paspor, dan lain sebagainya. Dan pendaftaran itu tempat yang paling penting, di mana jika pada saat kita membuat data pasien tersebut salah, maka sampai ke belakang-belakangnya pun akan salah. Oleh karenanya kita harus hati-hati. Apalagi ya terkait pendaftarannya. Itu aja sih mungkin ya yang saya bisa sharing gitu. Semoga ada iklan lewat. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat kalian para pendengar, khususnya buat teman-teman rekam medis yang akan bekerja di rumah sakit. Kalian harus belajar yang giat, tingkatkan lagi ilmunya, dan kuatkan mental. Sama, saya pun masih kuliah di salah satu kampus di Jakarta juga. Doakan sebentar lagi saya juga akan melaksanakan penelitian karya tulis ilmiah. Oke guys, jadi itu saja sih mungkin. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share bila perlu. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya.